Semasuk tadi saya sampaikan, loh kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Halo pemirsa, selamat datang kembali di SPAB Channel, channel yang membahas seputar fenomena sosial, politik, agama dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita jangan salah mencari pemimpin, kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Halo Bang Trimet yang terhormat, Anda mengatakan kita jangan salah mencari pemimpin. Kita pilih pemimpin yang rekam jejaknya bisa kita ketahui. Menurut saya, pernyataan Anda itu cacat logika, dan justru menamparkan muka Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Ketum PDI Perjuangan, yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada kadernya, yang dinilai tepat dan berkualitas untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pilpres. Pertanyaan mendasar adalah kalau memang Ganjar itu tidak tepat dan tidak berprestasi, mengapa PDI Perjuangan dalam hal ini Ibu Mega selaku ketum memberikan rekomendasi kepada Ganjar untuk maju pileg pada 2004, dan Ganjar terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode tahun 2004 sampai tahun 2009, dan tahun 2009 sampai tahun 2013. Dan kalau Ganjar dinilai tidak tepat dan tidak berprestasi, mengapa Ibu Mega merekomendasikan Ganjar dalam Pilgub Jawa Tengah pada 2013, dan Ganjar terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak tanggal 23 Agustus tahun 2013 hingga 2023? Coba Anda pikirkan. Bagi masyarakat Indonesia, inilah politikus busuk. Di saat mereka punya kepentingan, mereka mengangkat, tetapi di saat mereka merasa tersaing, mereka menjatuhkan. Benar kata-kata ini, dalam berpolitik tak ada kawan yang abadi, tak ada pula lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Semasuk tadi saya sampaikan, loh kalau memang berhasil Pak Ganjar, kenapa Jateng masuk 17 provinsi miskin? Bang Trimet yang terhormat, Anda mengatakan bahwa kalau memang Ganjar berhasil, mengapa Jateng termasuk 17 provinsi miskin? Menurut kami, pernyataan Anda itu membuktikan Anda tidak memahami indikator yang dipakai dalam menilai keberhasilan atau kegagalan seorang kepala daerah dalam memimpin daerahnya. Sepertinya saya perlu memberikan kuliah umum kepada Anda perihal menilai keberhasilan seorang kepala daerah dalam memimpin daerahnya. Perlu Anda ketahui bahwasannya dalam menilai keberhasilan seorang kepala daerah tidak harus membandingkannya dengan daerah lain. Mengapa? Karena daerah yang satu tentu berbeda dengan daerah lainnya. Contohnya dalam hal geografis, kepadatan penduduk dan budaya setempat. Lalu apa indikator untuk mengetahui keberhasilan seorang kepala daerah dalam memimpin daerahnya? Perlu Anda ketahui bahwa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah tertulis dengan jelas bahwa pemerintahan daerah dibentuk untuk mengurus urusan wajib dan urusan pilihan. Jadi, hakikat pemerintahan daerah harus mengutamakan urusan wajib daripada urusan pilihan. Urusan wajib itu soal pendidikan, kesehatan, penataan ruang, perumahan rakyat, dan ketertiban sosial. Jadi cara menilainya adalah bagaimana kondisi sebelum dan sesudahnya, bukan membandingkannya dengan daerah lain. Silakan Anda melihat datanya apakah soal pendidikan mengalami kemajuan atau kemunduran dari masa sebelumnya, begitu juga dengan soal kesehatan, penataan ruang, perumahan rakyat, dan ketertiban sosial. Soal klaim Anda perihal Jawa Tengah termasuk 17 provinsi miskin di Indonesia akan dibantah oleh Bang Eko Kuntadi berikut ini. Trimet dalam diskusi kemarin di ILC maupun di Kompas TV mempertanyakan beberapa hal. Yang pertama, dia nyinyir prestasi Ganjar apa katanya. Terbukti katanya Jawa Tengah menjadi provinsi dengan pendapatan paling rendah atau provinsi termiskin. Ya nggak juga sih. Kalau mau jujur, di Pulau Jawa ini provinsi termiskinnya ada di Yogyakarta. Angka kemiskinannya lebih tinggi dibanding Jawa Tengah. Yang kedua, kalau mau ngukur prestasi seorang gubernur atau seorang kepala daerah, ya nggak bisa diukur dari angka pendapatan masyarakatnya.
Kenapa nggak bisa? Ya karena kalau diukur dari angka pendapatan masyarakatnya, kalaupun gubernurnya sableng, Jakarta pasti akan jadi juara. Karena dari zaman Rekiplik dulu, Jakarta memang jadi kota besar. Bukan itu cara ngukurnya, Trimet. Cara ngukurnya adalah sejak Ganjar Pranowo jadi gubernur, berapa sih berkurangnya penduduk miskin di Jawa Tengah? Itu artinya ada progres, ada pengurangan penduduk miskin. Berapa sih peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, sebagai kategori keberhasilan pembangunan? Itu yang mesti diukur. Nah, gue ingin sampaikan satu. Pada tahun 2014, itu penduduk miskin di Jawa Tengah itu 4,83 juta orang. Sejak Ganjar jadi gubernur, tahun berikutnya turun jadi 4,56 juta orang. Artinya terjadi penurunan, dan penurunan ini terus-menerus terjadi sampai pada tahun 2021 yang tadinya 4.190.000 orang, sekarang atau pada periode berikutnya turun jadi 3.093.000 orang. Artinya setiap tahun penduduk miskin di Jawa Tengah itu menurun secara signifikan. Kenapa? Ya akibat program-program pembangunan. Salah satunya apa? Yang paling menarik ini ya, gue kasih tahu ya, apa yang dikerjakan seorang Ganjar Pranowo di Jawa Tengah adalah program bedah rumah masyarakat. Nah ini yang menarik, programnya nggak digembar-gemborin kayak DP 0%, nggak digembar-gemborin kayak OKOC. Program ini ngeliat ada rumah-rumah masyarakat yang tidak layak huni, lalu pemerintah provinsi datang memberikan bantuan alat-alat bangunan atau bahan-bahan bangunan. Semen, pasir, genteng, dan lain-lain. Dan yang menarik apa? Yang menarik ketika diberikan bahan bangunan, maka pemerintah mendorong tetangga-tetangganya yang nggak bisa bantuin apa-apa pada tetangganya yang rumahnya reot itu untuk bantu tenaga. Mereka berjibaku jadi tukang, mereka berjibaku beresin rumah itu, dan kemudian rumah yang tadinya reot tidak layak huni berubah menjadi rumah yang layak huni. Dan lo mau tahu, sejak kepemimpinan Ganjar sampai sekarang berapa rumah di Jawa Tengah yang sudah diperbaiki dengan program perbaikan pemukiman ini? Jutaan bro, jutaan. Gue nggak perlu bandingin dengan program DP 0% yang targetnya 200.000 baru terrealisasi 1.000 unit doang. Itu nggak perlulah kita omongin. Tapi gue ingin sampaikan program tanpa gembar-gembor ini. Yang pertama jumlahnya itu masif jutaan. Yang kedua, ini yang paling menarik, melibatkan masyarakat untuk bergotong royong membantu tetangganya. Seorang pemimpin yang mampu menarik orang untuk terlibat dalam proses pembangunan, menurut gua satu kelebihan sendiri dari Ganjar Pranowo. Jadi ketika Trimet ngomong apa prestasinya, itu deh sedikit cuplikan prestasi. Kalau soal prestasi yang lain banyak. Jawa Tengah itu dikenal sebagai provinsi yang paling banyak atau paling getol mengembalikan gratifikasi ke KPK. KPK sudah memberikan penghargaan kepada provinsi ini sejak dipimpin oleh Ganjar Pranowo.